Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan ya semoga bisa segera terselesaikan. Oke, untuk kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema video kali ini ya, temanya spesial banget buat teman-teman semuanya yang sudah setia tetap station di channelnya Clarissa. Temanya adalah yang pada akhirnya terkoneksi, menghubungi kembali meski tanpa komunikasi. Nah, jadi siapakah yang pada akhirnya akan terkoneksi lagi dengan kamu, berusaha menghubungi kamu kembali, meski saat ini kamu dan dia tanpa komunikasi? Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai readingnya. Buat teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke? Kita lanjut ya. Yang pada akhirnya terkoneksi menghubungi kamu meski tanpa komunikasi. Kita lihat energinya, siapakah yang terkoneksi kembali dengan kamu. Kita lihat energinya, siapakah yang terkoneksi kembali dengan kamu meski tanpa komunikasi. Tada. Ya. Di sini ada kartu Pack of Swords. Jika dilihat ya dari energi kartunya, aku bisa merasakan bahwa orang ini saat ini posisinya sedang berusaha keras untuk bisa terkoneksi dengan kamu kembali. Di sini aku melihat ya, dia sepertinya saat ini merasakan sebuah energi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidakbahagiaan ya, karena dia rindu banget sama kamu, tetapi kamu dan dia sepertinya sudah cukup lama ya tidak menjalani komunikasi, entah karena kesalahpahaman atau mungkin ya karena ada perbedaan sifat, prinsip karakter yang membuat pada akhirnya kalian berdua terpisah ya, tidak melakukan komunikasi dan hubungannya stuck. Di sini masih terlihat ya, dia sepertinya masih begitu dalam, masih sering kepikiran kamu ya. Dia juga sepertinya masih sering ya dikit-dikit stalking untuk melihat status sosmed terbaru kamu gitu ya. Karena di sini aku merasa ya, di saat dia nggak bersama kamu, dia sepertinya merasakan suatu hal goncangan yang tidak bahagia. Karena ya mungkin saja pada saat kamu dulu sama dia, kamu sering sekali yang memperhatikan dia, berusaha memprioritaskan dia gitu ya. Bahkan ya ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin kamu selalu membantu dia di saat dia membutuhkan kamu gitu. Jadi dia benar-benar saat ini merasakan ya arti sosok kehilangan diri kamu banget di saat kamu dan dia sudah tidak berkomunikasi gitu ya. Memang yang aku rasakan ya, walaupun orang ini dari segi usia memang dia cukup dewasa ya, tapi dari segi pemikiran tuh orang ini masih cenderung childish ya, masih cenderung ke kanak-kanakan, seolah-olah tidak bisa diajak untuk serius dan komitmen gitu. Karena orang ini selalu ada perasaan egois ya, terlalu mementingkan pendapat dia sendiri tanpa menghargai pendapat kamu ya. Dia suka menasehati kamu, tapi dia gak suka kamu nasehati. Jadi kayak seolah-olah kamu merasakan ya bahwa hubungan ini hubungan yang tidak berimbang, yang tidak senada gitu ya. Karena aku merasa bahwa dia ini memiliki jalan pemikiran sendiri ya, dan kurang bisa menghargai nasihat positif yang kamu berikan agar kedepannya dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Justru malah di sini yang aku rasakan, dia cenderung menyepelekan ya, merasa bahwa diri dia adalah pribadi yang paling benar gitu.
Akhir-akhir ini yang aku rasakan ya, sepertinya orang ini terlalu banyak drama, terlalu banyak alasan untuk dia menghindar dari kamu gitu. Karena setiap kamu menuntut keadilan gitu ya, orang ini selalu ya alasan pekerjaannya yang digunakan sebagai alasan utama untuk dia bisa menghindar ya dari komunikasi kamu. Misalkan contoh saja gitu, kenapa sih kamu nggak balas WA aku? Sorry, maaf gitu ya, aku masih sibuk dengan pekerjaan aku. Dan di sini kamu sebenarnya cukup merasa paham gitu ya, bahwa ya sebenarnya ada udang di balik batu ya, kayak seolah itu ada drama, ada rahasia yang memang dia sembunyikan seolah-olah agar kamu tidak tahu ya, bahwa ternyata orang ini cuma bersandiwara saja di belakang kamu gitu. Terus juga di sini tuh orang ini yang aku lihat ya, memang di awal tuh dia baik banget ya, pribadi yang seolah-olah kamu impi-impikan, pribadi yang seolah-olah sesuai banget ya sama apa yang kamu harapkan. Tapi begitu kamu menjalani kisah cinta bersamanya, yang aku lihat tuh ya rasanya kayak berbalik arah deh gitu ya. Dia beda banget gitu ya dari apa yang kamu kenal di awal, yang begitu perhatian, begitu ambisi untuk menjalani hubungan yang serius. Bahkan ya nggak sedikit pula di antara mereka yang sepertinya pernah menjanji-janjikan kata-kata manis ke kamu tapi belum pernah dia wujudkan sampai detik ini. Gitu ya, bisa dibilang kamu adalah korban ya dari drama yang dia buat. Tetapi pada saat dulu ya mungkin saja kamu nggak sadar karena kamu terlalu bucin sama dia, terlalu cinta. Kamu nggak sadar pada saat itu ya kamu berada di titik yang dimanfaatkan kebaikan kamu sama dia. Kamu nggak sadar kalau kamu sudah terjebak dalam bujuk rayunya gitu ya. Karena ya kamu memang orangnya seperti itu. Ketika kamu sudah mencintai seseorang ya, cinta kamu itu nggak setengah-setengah. Apapun akan kamu korbankan demi kebahagiaan pasangan kamu. Sampai perasaan kamu sendiri saja tidak pernah kamu hiraukan dan pedulikan gitu ya. Terus juga di sini tuh aku ngerasa ya bahwa saat ini yang terjadi di dalam hubungan kamu tuh ya, selain ada yang stuck, ada juga yang seolah-olah tuh kamu sama dia dalam posisi yang menggantung. Artinya menggantung tuh ya hubungannya nggak jelas. Ini tuh nextnya mau dibawa kemana ya? Ini tuh kedepannya bakal kamu seriusinkah diriku gitu ya? Atau mungkin aku kamu gantung gini aja gitu. Karena jujur saja bahwa saat ini tuh aku merasa di dalam hubungan kamu sama sekali tidak ada kemajuan. Justru malah ngegantung ya. Ada yang nggak jelas, makin lama makin jauh. Ada yang timbul tenggelam ya. Ada yang tarik ulur ya. Intinya jauh banget dari kata serius gitu. Memang di sini aku merasa ya bahwa orang ini di awal tuh sepertinya dia punya tujuan sama kamu. Dimana tujuan dia tuh ya dia pengen ya serius sama kamu gitu. Tapi setelah dia jalani, aku merasa orang ini orang yang nggak punya pendirian ya. Orangnya mudah berubah-ubah sikapnya ya. Dan saat ini tuh ya bener-bener dia belum bisa mewujudkan apa yang pernah dia katakan. Sehingga aku merasa bahwa dunia itu bagaikan berputar ya. Kamu mengenal dia seperti pribadi yang baru, seperti pribadi yang intinya tuh nggak kamu kenal sebaik yang dulu gitu. Karena dari sifatnya aja udah tidak seperti yang dulu ya guys gitu. Mungkin di antara teman-teman banyak yang bertanya, loh kok tempatnya baru? Ini sebenarnya bukan tempatnya baru guys. Aku saat ini tuh sedang lagi di Jogja. Jadi ini sebenarnya di hotel ya, di hotel tempat aku nginap ya. Berhubung aku nggak punya stok video terbaru ya, jadi di sini dengan terpaksa ya aku membuat readingan ini spesial banget buat kalian walaupun dengan alat yang seadanya karena segala hardware aku ketinggalan di rumah guys. Oke, lanjut lagi ya. Terus di sini tuh ada juga ya orang ini kayak seolah-olah dia sering sekali ya, dia muncul di saat dia butuh kamu dan dia pergi. Gak ada kabar ghostingin kamu di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia mau gitu.
Mungkin di sini ada di antara kalian yang pernah korban materi sama dia, korban barang ya, pernah beliin dia sesuatu tapi setelah dibelikan nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Ada juga yang mungkin berhutang materi ya, tapi materinya nggak dikembalikan, tiba-tiba dia berubah, makin lama makin jauh ya. Saat ditanya, saat disindir, justru malah memutarbalikkan fakta ya. Dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya saat ini tuh kamu sudah merasa capek ya dan lelah ya, sudah banyak pikiran ditambah beban asmara. Jadi bisa dibilang tuh ya pikiran kamu pusing 7 keliling. Kamu saat ini jujur ya, bisa dibilang tuh berada di jalan buntu karena kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Bertahan menyakitkan, melepaskan tapi tak ikhlas karena terlalu banyak kebaikan pengorbanan yang sudah kamu lakukan ya. Seperti itu. Terus juga di sini tuh orang ini sepertinya ya, yang aku rasakan tuh dia sering banget memanfaatkan celah kelemahan kamu gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh memanfaatkan kebaikan kamu, mengambil dari sisi kelemahan kamu gitu. Karena kamu kan orangnya nggak tegaan ya, kamu juga orangnya nggak bisa melihat orang lain sedih, terluka ya. Jadi dia memanfaatkan kebaikan kamu dari sisi kelemahan kamu. Cuman ya karena kamu orangnya nggak sadar pada saat dulu, sehingga ya kamu terus gitu ya berusaha baik terus sama dia gitu. Padahal kamu nggak tahu bahwa di balik dia yang merayu kamu ternyata ada drama atau skenario yang sudah dia rencanakan di awal gitu ya. Dan di sini aku merasa ya, kalau apa yang dia rasakan saat ini, apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya sekarang, mulai dari hidup dia yang berantakan ya, kemudian juga dia sama sekali nggak pernah merasakan kedamaian atau ketenangan di dalam hidupnya gitu ya. Kemudian juga mungkin dari segi finansial dia hancur ya. Itu semua adalah buah karma dari apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamu gitu. Karena di sini terlihat ya, hati dia merasa sedih, pilu, banyak masalah yang silih berganti, membuat pikirannya merasa terpanggil lagi untuk datang ke dalam hidup kamu. Karena dia sudah merasa sadar gitu ya, bahwa ya aku tuh harus meminta maaf gitu ya sama kamu. Kalau enggak ya aku merasa bahwa hidup aku ini sulit gitu ya. Karena di sini terlihat banyak tekanan banget, banyak masalah yang sedang dihadapi. Bahkan ada juga di antara mereka yang mereka tuh nggak tahu ya besoknya ini dia bertahan dari mana gitu. Karena ya bisa dibilang ini adalah buah karma dari apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Saat ini ya sepertinya ada yang sudah mulai merencanakan untuk dia kembali hadir dalam hidup kamu gitu. Karena semata-mata yang dia lakukan selain dia mau minta maaf ke kamu, dia juga mau memperbaiki semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi tergantung kamu mau nggak maafin dia gitu ya atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu dulu. Yang jelas sebenarnya niat dia baik, tujuan dia baik gitu ya, semata-mata mau memperbaiki, mau meminta maaf gitu ya. Karena ya bisa dibilang tuh kesadaran manusia ya itu memiliki versi masing-masing. Bisa sadar di depan, bisa sadar di belakang. Dan orang ini termasuk yang sadarnya di belakang setelah dia mendapatkan karma ya atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu dulu gitu. Sebenarnya di sini tuh yang aku rasakan ya, kamu sepertinya sudah nggak terlalu berat deh memikirkan dia gitu. Kayaknya udah ikhlas gitu ya, mau kamu kembali kayak mau kamu enggak ya monggo gitu ya. Karena kayak kamu sudah merasa hidup berbahagia dengan versi kamu yang sekarang. Tapi di saat seperti itu ya ada dia yang sepertinya berusaha masuk lagi ke dalam hidup kamu untuk menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Di sini tuh orang ini juga pernah ya berada di fase yang seolah-olah tuh kayak dia udah nggak butuh kamu lagi gitu ya. Kamu berusaha meluangkan waktu untuk menghubungi dia tapi kamu dicuekin ya. Kamu berusaha chat dia tapi nggak dibales ya. Dengan sifat sombongnya dia, dengan sifat angkuhnya dia yang seolah-olah tuh sudah nggak butuh kamu banget ya. Tapi sekarang sepertinya semua berbalik. Ternyata orang ini punya effort ya untuk datang lagi ke dalam hidup kamu karena memiliki perasaan bersalah yang begitu besar gitu ya. Setelah hidup dia benar-benar kacau, hidup dia benar-benar berantakan ya, hari-hari dia nggak bisa tenang ya. Dari situlah akhirnya dia terpanggil untuk dia mencoba hadir lagi dalam hidup kamu gitu. Karena yang aku rasakan tuh ya dia dulu begitu
sombong ya, orangnya kayak terlalu merasa bahwa kamu tuh orang yang paling kejar-kejar dia banget deh, yang paling bucin banget sama dia gitu. Makanya dia dulu nggak bisa menghargai kamu gitu. Terus di sini juga aku merasa ya bahwa nggak 1-2 kali ya kamu merasa dikecewakan sama dia, bahkan sepertinya ini sudah kesekian ratus kalinya gitu. Sampai pada akhirnya ya kamu benar-benar udah tobat ya, udah nggak kuat gitu kalau untuk mengulangi hubungan lagi bersama dia gitu. Karena memang ya memaafkan tuh nggak semudah sama yang orang-orang bayangkan gitu loh. Butuh keikhlasan, butuh keberanian, kelegowoan dan lain sebagainya. Dan di sini terlihat ya kalau sebenarnya itu ya kamu mungkin memaafkan sih bisa gitu, tapi kalau untuk melupakan apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu tuh kayaknya masih cukup berat banget untuk melupakan. Bahkan saat ini aja ada di antara kamu yang sepertinya jadi trauma gitu ya, membuka hati bersama orang baru tapi takut kalau disakiti sampai seperti yang dulu gitu ya. Mau berbahagia tapi takut gitu ya, nanti salah langkah, salah pilih orang gitu. Karena bisa dibilang tuh ya ini menjadi pembelajaran berharga yang membuat kamu jadi tahu mana orang yang baik dan tidak, sekaligus menjadi trauma ya dalam hidup kamu, trauma yang cukup dalam banget gitu ya. Terus di sini juga aku merasa ya nantinya orang ini secara tiba-tiba dia akan hadir dalam hidup kamu secara misterius ya. Karena ya kalau dia mengaku diri dia, pasti kamu tuh udah ngerasa males deh ya balesin chat dia, ngerespon dia. Karena keinget terus gitu loh ya sama apa yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Jadi aku merasa bahwa orang ini nanti datang secara misterius, entah dia pakai fake account, entah dia pakai nomor baru. Yang jelas ya dia sedang berupaya untuk meyakinkan kamu kembali ya, dan menunjukkan bahwa dia ini seolah-olah sudah berubah gitu ya. Untuk kedepannya sebenarnya terserah dari pribadi masing-masing. Apakah kamu mau menerima kehadiran dia kembali, ataukah kamu ingin menjalani dengan kehidupan baru kamu gitu. Karena yang jelas orang ini datang dengan energi yang baik ya, semata-mata ya dia sudah merasa mendapatkan karma, sudah merasa menyesal atas apa yang pernah dia lakukan, dia perbuat gitu ya. Jadi sebenarnya harapan dia tuh kamu bisa memaafkan dia gitu ya. Dan dia juga merasa bersyukur gitu ya kalau misalkan kamu memberikan dia kesempatan gitu ya, agar dia kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan kamu mau diajak untuk kembali lagi gitu ya. Bagi dia itu bonus ya, karena yang terpenting tuh kamu maafin aku dulu gitu say. Ya jadi bersiap-siaplah untuk ikhlas, bersiap-siaplah untuk legowo, karena ya mungkin akan ada drama baru ya yang terjadi. Oke, kita akan lihat lagi energinya ya. Kita akan lihat lagi energinya yang pada akhirnya terkoneksi kembali ya sama kamu meski tanpa komunikasi. Kalau di sini tuh aku ngerasa ya sepertinya orang ini tuh dia dalam banget sayang sama kamu. Tapi orang ini ya dia masih maju mundur gitu ya. Masih punya rasa gengsi yang besar. Dia sebenarnya kangen sama kamu ya, dia rindu sama kamu karena sudah sekian lama tuh kamu sama dia nggak sapa-sapaan ya, sama-sama nggak saling memperhatikan, saling cuek ya. Dan saat ini tuh dia ngerasa banget bahwa dia kangen sama kamu ya, dia butuh kamu. Seolah-olah tuh ya ketika lihat orang lain tuh keinget kamu gitu. Ada orang yang mirip kamu, dia inget kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat tuh sebenarnya perasaan dia masih begitu besar sama kamu, hanya saja ya orang ini masih terlalu mementingkan rasa gengsi ya. Rasa gengsi yang cukup besar gitu. Karena kayak dia ini harus tersiksa gitu ya.
Karena sebenarnya tersiksanya dia ini dibuat karena dia sendiri yang terlalu gengsi, nggak mau mengakui kalau dia sebenarnya ingin berdamai, ingin menghubungi kamu karena rindu gitu ya, karena kangen sama kamu. Dia nggak berani, nggak punya nyali, lebih mementingkan rasa gengsi daripada perkembangan hubungan dia ke depannya. Tapi yang aku rasakan tuh ya, dia saat ini sedang mencoba mencari strategi yang seolah-olah itu tidak terlalu menjatuhkan harga dirinya, ya, tapi pengennya dia agar bisa terkoneksi lagi sama kamu. Wah, strategi apakah itu? Nanti kamu akan melihat ya. Terus juga di sini tuh aku merasa ya, orang ini saat ini dia sudah banyak belajar ya dari kehidupan dia yang dulu-dulu. Karena mungkin saja ya dia dulunya kurang bisa menghargai kamu ya. Mungkin saja sorry ya, ada suara pesawat karena di sini dekat bandara ya. Lanjut ya. Ada yang nggak bisa menghargai kamu ya. Ada yang mempermainkan perasaan kamu, ada yang selalu bikin kamu cemas dan khawatir karena jarang menghubungi kamu ya. Dan masih banyak lagi gitu ya. Sehingga ya di sini tuh dia benar-benar mencari strategi ya. Bagaimana ya cara aku biar bisa dapetin maaf dari dia gitu, karena sejujurnya aku tuh masih sayang banget sama kamu gitu. Cuman aku nggak punya nyali. Selain karena aku ada rasa gengsi, aku juga ada rasa bersalah sama kamu gitu, say. Di sini memang yang aku rasakan ya, dia ini sebenarnya sudah cukup yakin loh ya, kalau ya dia ini kayak sepertinya sudah secepatnya ya, sudah secepatnya untuk harus segera menghubungi kamu gitu. Karena kalau ini tetap ditahan, batin perasaannya ini akan merasa tersiksa gitu. Jadi aku merasa bahwa ya bagaimanapun juga ya, segengsi-gengsinya orang tuh pasti akan ada titik nggak kuatnya juga. Air aja ada titik didihnya gitu ya, masa perasaan nggak ada titik kangennya gitu ya. Dan aku merasa ya bahwa nantinya tuh orang ini benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya. Jadi orang ini udah nggak mikir gengsi lagi gitu ya, tapi dia mencari strategi yang setidaknya itu tidak terlalu menjatuhkan harga dirinya dia. Ada drama-drama lagi ya. Terus juga yang jelas kembalinya dia kembali dalam versi menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang dulu gitu. Karena dia nantinya itu ya bisa lebih perhatian, bisa lebih sayang sama kamu, bisa lebih mengerti akan keadaan kamu. Intinya nggak kayak dia yang dulu deh gitu ya, lebih baik, lebih terkontrol ya, lebih bisa untuk kamu pertimbangkan daripada dia yang dulu gitu ya. Di sini sih ya aku merasa ya bahwa hambatan terbesar antara hubungan kamu dan hubungan dia itu sebenarnya cuma satu ya, masalah gengsi, ego, dan emosi gitu. Kemudian orang ini juga sepertinya kalau misalkan ada masalah tuh ya dia nggak mau segera menyelesaikan ya, cenderung dia sepelekan, cenderung lari dari permasalahan, cari penghiburan diri gitu ya. Kayak seolah-olah mencerminkan sosok seseorang yang nggak serius dan nggak punya effort gitu loh di dalam hubungan. Jadi kayak seolah-olah tuh ketika ada masalah ya apa-apa kamu ya. Misalkan yang merasa tergerak hatinya untuk panik, itu kamu gitu. Sedangkan dia ini kayaknya orangnya acuh banget deh ya, kayak nggak peduli banget sama diri kamu gitu ya. Entah kamu sakit, entah kamu terluka, entah kamu kangen, entah kamu depresi, dia nggak pernah peduli itu. Terlalu kejam ya. Memang di sini tuh yang aku lihat ya, hubungan kamu cukup rumit loh sama dia. Nggak tahu sih ya, yang rumit ini kamu atau dia. Yang jelas tuh rumit banget energinya. Terus juga di sini orang ini sebenarnya punya rasa tanggung jawab yang besar loh ya. Karena dia sudah berhasil membuat kamu bucin ke dia, tapi dia nggak bertanggung jawab atas kebucinan kamu gitu. Seolah di saat kamu sudah merasa jatuh cinta, takluk sama dia,
Di saat itulah gitu ya, ada yang seolah-olah meninggalkan kamu, ada yang memberikan hatinya dia kepada orang lain, ya bisa dibilang selingkuh. Ada yang nggak jujur, ada yang nggak terbuka. Nah ini kan nggak bertanggung jawab banget. Sudah bikin bucin kamu, tapi setelah kamu sudah bucin ya, kamu ditinggal sama dia. Wah, nggak punya perasaan ya. Terus juga makin lama tuh ya dia makin manipulatif gitu. Makin manipulatifnya kenapa? Ya intinya tuh selalu ada aja gitu ya hal-hal yang dia ributkan. Kemudian dia juga sepertinya kurang berterus terang akhir-akhir ini ya. Makin lama tuh kayaknya dia makin aneh deh gitu. Cuman kayak kamu ini berusaha berpikir positif thinking saja lah gitu ya. Ya semoga kedepannya tuh apa yang menjadi overthinking kamu itu nggak terjadi gitu. Karena ya ngeri juga gitu ya, takut. Karena kan saat ini posisi kamu tuh sebenarnya sudah dalam banget sama dia, sudah sayang banget sama dia. Masa iya gitu ya? Dia setega itu, sejahat itu gitu. Di sini tuh dia juga sepertinya punya rasa ketakutan yang hebat ya, punya rasa ketakutan yang begitu besar gitu. Ya sebenarnya dia merasa takut loh kalau kamu udah nggak cinta dan nggak mengharapkan dia lagi gitu. Udah tahu gitu tapi dia masih aja memikirkan rasa gengsi. Ini yang susah ya. Dia sadar takut kehilangan kamu, tapi dia masih mementingkan rasa gengsi. Sehingga ini tuh kayak bisa menjadi hambatan sebenarnya ya. Yang semula kamu dan dia sudah berkomunikasi, sudah berbaikan ya. Tapi berhubung dia yang terlalu mengulur-ulur, ya jadinya menjadi sebuah konflik atau masalah yang berkepanjangan gitu. Dia takut ya kalau perasaan kamu ke dia ini padam ya. Dia takut kalau kamu udah nggak sayang lagi sama dia gitu. Dia juga takut kalau kamu sudah kehadiran orang baru yang membuat perasaan kamu buat dia ini sudah kamu kesampingkan. Itulah yang menjadi rasa ketakutan terbesar dia. Cuman sayangnya tuh itu tadi ya, dia masih terlalu bergejolak memikirkan gengsinya dia, sehingga ya ini menjadi sebuah masalah yang berlarut-larut. Di sini tuh kamu dan dia sepertinya punya mimpi loh ya. Punya mimpi berkeluarga, punya mimpi komitmen, punya mimpi serius dalam hubungan gitu. Tapi ya karena pasangan kamu yang kurang bisa mengimbangi kamu ya, jadinya tuh kayak angan-angan ya, cuma menjadi mimpi belaka. Kayak seolah tuh nggak bisa diwujudkan secara nyata gitu. Karena jauh dari harapan saya ya. Jauh dari harapan ya. Di saat kamu mendekat dia menjauh. Di saat kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, dia semakin tidak bisa dikendalikan gitu ya. Terus juga di saat kamu serius tapi dia main-main, capek. Seperti itu. Saat ini jujur sih ya, kamu lebih sebenarnya banyak sekali menghabiskan waktu untuk lebih introspeksi diri dan lebih healing ya, lebih ke arah energi healing itu. Karena jujur aja ya, pacar cuma satu ya, tapi rasanya kayak pacaran sama orang 1000. Terlalu capek, terlalu lelah beban hidup kamu gitu. Jadi kayak kamu saat ini tuh kayak benar-benar nggak mau terlalu berat memikirkan dia, semuanya sudah kamu serahkan aja sama semesta gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu lebih memperbaiki kondisi mental kamu yang sudah berantakan, hancur gitu ya, gara-gara ya kamu terlalu fokus gitu ya memikirkan satu orang, tapi yang kamu pikirkan ini nggak pernah peduli sama diri kamu gitu. Wow. Terus di sini ada juga ya, ini lebih ke arah energi kamu yang seolah tuh kayak kamu sebenarnya pengen aja deh gitu ya, mangkir aja dari dia gitu ya, pengen pergi banget gitu. Tapi kamu takut apabila ini adalah langkah yang salah gitu. Jadi kayak kamu sebenarnya saat ini dalam posisi yang dilema gitu ya, antara ingin bertindak dan takut menjalani gitu. Kamu takut saja gitu ya apabila meninggalkan dia ternyata malah membuat kamu merasa menyesal gitu ya. Tapi dipertahankan gitu ya. Kamu juga mikir gitu loh, kok rasanya makin lama ini makin aneh ya. Kok aura hubunganku ini makin lama makin jauh gitu. Sedangkan aku ini sudah bersusah payah loh ya.
melakukan apa yang dia inginkan, berusaha menjadi pribadi yang dia mau, ya tapi kok ya dia tambah kayak gitu. Ini tambah pusing lagi ya cerita kamu ini. Terus juga di sini tuh orang ini juga menurut aku sedikit temperamental kadang-kadang ya. Dia terlalu suka emosi marah karena sesuatu hal tuh yang berdasarkan asumsi dia tanpa melihat fakta realitas secara jelas gitu ya. Misalkan dia cemburu sama kamu tapi dia nggak lihat ya, yang dia cemburuin tuh siapa, apakah teman kamu, saudara kamu, kakak kamu, dia nggak lihat hal itu. Yang dia lakukan ya tiba-tiba marah, kamu disemprot ya, kamu dicaci maki ya, meluapkan emosinya gitu. Padahal dia nggak tahu kalau itu adalah partner kerja kamu, sahabat kamu, teman kamu, bestie kamu gitu. Dia terlalu frontal ya, tidak melihat ya faktanya sebelum bertindak ya, karena itu berdasarkan asumsi dia saja gitu, say. Terus juga di sini tuh aku melihat ya, sebenarnya yang kamu butuhkan tuh saat ini adalah kedamaian dan ketenangan ya. Karena kalau terlalu berharap sama dia ya rasanya capek ya, capek hati, capek perasaan, capek juga ya tenaga kamu karena terkuras kamu gunakan untuk emosi memikirkan dia gitu. Jadi kayak kamu saat ini tuh ya benar-benar yang kamu butuhkan adalah mencari ketenangan gitu. Karena kalau nggak tenang tuh ya bisa dibilang kamu makin tersiksa ya, makin stres gitu ya. Jadi kayak kamu saat ini tuh sebenarnya lakukan ya hal yang kamu sukai agar tidak menjadi beban ya di dalam diri gitu. Terus aku akan coba lihat ya. Di sini akan aku lihat lagi energinya. Yang pada akhirnya terkoneksi sama kamu lagi, siapakah dia? Terlihat di sini ya. Dia adalah seseorang yang aku rasakan tuh kamu sama dia memang dulu ya pernah dekat, pernah juga ada hubungan. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, ini tuh sepertinya kisah yang bersambung ya, kisah cinta yang berepisode-episode gitu loh, kisah cinta yang bersambung-sambung gitu. Karena di sini tuh sebenarnya perasaan kalian ini belum usai, tapi kalian terpisahkan karena kesalahpahaman ya, atau terpisahkan karena cemburuan, bisa juga terpisahkan karena kesibukan pekerjaan atau waktu masing-masing gitu ya, sehingga membuat perjuangan cinta kamu dan dia ini kayak seolah itu tidak bisa berjalan lancar. Yang tiba-tiba stuck gitu ya, tiba-tiba hilang, nggak ada kabar gitu. Sedangkan kamu di sini tuh pada saat dulu ya butuh namanya kepastian. Kamu nggak bisa didiemin gini, kamu nggak bisa terlalu digantungin kayak gini gitu ya. Karena di sini tuh ya aku merasa ya, kalau kamu tuh udah menganggap bahwa dia adalah belahan jiwa kamu ya, dia adalah seseorang yang bakal bisa membawa komitmen ke depannya ya, antara dia dan kamu gitu. Tapi ya ternyata kisah kamu ini usai begitu saja gitu ya, di saat sebenarnya kalian berdua ini masih sama-sama ada rasa gitu. Jadi walaupun kalian sudah terpisah cukup lama, walaupun kalian sudah terpisah cukup dalam ya, nggak ada komunikasi, tapi aku merasa bahwa perasaan dia ke kamu ini masih ada loh. Dikit banyak tuh ya dia nggak bisa menghapus nama kamu ya di dalam bayang-bayang dia. Karena di sini kan terlihat, walaupun kita terpisah tapi nama kamu masih di hati. Walaupun kita sudah berjarak, tapi memori indah masih tersimpan di dalam pikiranku gitu. Memang di sini yang aku rasakan ya, kamu sama dia ini selain ada perbedaan usia, kalian ada juga perbedaan prinsip dan karakter ya. Dimana menurut aku dia ini orangnya terlalu nggak realistis ya,
Terus juga orangnya terlalu terburu-buru pada saat itu ya dalam menjalin hubungan, karena seharusnya kan hubungan butuh proses. Tapi menurut aku tuh kayak hubungan kalian ini nggak melalui proses yang panjang ya, tiba-tiba kenal yang masih dalam hitungan hari ya udah jadian gitu saja. Saya pada akhirnya tuh hubungan kalian kayak mie instan ya, mie instan gitu kan gitu ya, dalam artian tuh kenyang, cepet kenyangnya tapi juga cepet pula bubarnya gitu. Tapi sebenarnya di sini tuh ya perasaan kalian masih sama ya, masih sering kontak batin, masih sering terus satu sama lain mencari gitu ya. Di sini terlihat ya kalau kamu dan dia tuh sebenarnya dulu itu mirroring banget loh ya, mirroring banget. Tapi entah kenapa ya, setelah dilanjutkan kalian ini kayak nggak sejalan lagi pikirannya gitu loh, kayak jalan masing-masing. Dia dengan prinsipnya dia sendiri, kemudian kamu dengan prinsipnya kamu sendiri gitu. Jadinya nggak balance antara dia dan kamu. Padahal ya dulu itu indah, senada gitu ya, sama harmonis, punya satu tujuan yang sama, dimana tuh tujuan kamu dan dia sama, sama-sama pengen menjalin hubungan yang serius, komitmen gitu ya, sampai menikah, sampai punya anak gitu. Terus juga di sini tuh kamu sering ya sepertinya mengalami kekosongan batin dan kekosongan jiwa ya. Jadi kayak kamu tuh ya miliknya dia gitu, tapi kayak kamu ngerasa bahwa batin kamu kosong karena orang ini mungkin ya dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, nggak peduli sama diri kamu. Itulah yang terjadi gitu. Sedangkan di sini tuh kamu orangnya butuh kepastian gitu ya. Kamu orangnya nggak bisa terlalu digantung seperti itu. Kamu tuh orangnya fix ya, fix people. Artinya tuh kalau A ya A, B ya B gitu. Kalau misalkan nggak A nggak B ya udah mending nggak usah gitu. Karena hidup tuh yang realistis itu adalah prinsipnya kamu ya. Saat ini tuh ya memang ada yang memang ini benar-benar sudah terfokus banget niatnya dia mau kembali sama kamu gitu loh, karena memang ya sejujurnya tuh dia masih sayang sama kamu, dia masih ada rasa sampai detik ini. Dan aku yakin kamu pun juga sama gitu. Walaupun kamu sudah cukup lama sebenarnya terpisah sama dia, tapi kamu tuh masih sering loh mimpiin dia, terbayang-bayang sama dia ya, inget-inget suaranya gitu. Dan itu masih terus berjalan, terus bergulir, terus bergiling ya. Sekalipun ya mungkin ada beberapa di antara kamu saat ini sudah punya pasangan, tapi nggak munafik ya, perasaan tentang dia itu masih ada, memori-memori ingatan tentang dia itu juga masih ada. Itu intinya tuh ya apa ya, kamu kayak seolah tuh nggak punya kekuatan gitu ya, nggak punya daya dan upaya, atau nggak punya cara bagaimana cara melupakan dia gitu loh. Di sini tuh ada juga yang sepertinya orang ini tuh dikit banyak ya, dia sering memantau kamu dari kejauhan tanpa kamu sadari dan tanpa kamu tahu gitu. Karena di sini yang aku lihat ya, walaupun kamu sama dia nggak ada komunikasi, tapi dia tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Dia cek status kamu ya, dia melihat pergerakan kamu hari ini seperti apa, kamu sama siapa, dia tahu gitu. Itu kan yang menandakan kalau orang ini sebenarnya masih ada perasaan, masih ada rasa, masih berharap gitu. Kalau seandainya orang ini sudah benar-benar mau melupakan kamu ya udah gitu ya. Entah kamu saat ini bahagia, entah kamu tidak, bodo amat ya. Yang penting ya aku sudah merasa bahagia dengan diri aku sekarang gitu. Tapi kalau orang ini menurut aku tidak, dia berbeda banget ya. Dia tuh masih sering loh ya stalking, kepo-kepo tentang diri kamu, masih sering cari tahu tentang keberadaan kamu ya, masih apa ya, bisa dibilang tuh masih belum ada keinginan untuk menghilangkan kemelekatan kalian berdua gitu ya. Di sini dia berharap sih ya bahwa kamu tuh ya membukakan jalan gitu ya agar aku dan kamu bisa terkoneksi lagi gitu, karena dia ingin membangun sesuatu hal yang hancur sebenarnya ya
Tuh, karena kan di sini ya dulu tertata rapi gitu ya, tapi hancur begitu saja karena adanya perbedaan gitu ya. Karena juga adanya kesibukan gitu. Sehingga dia ingin mengembalikan momen ini gitu ya seperti sedia kala. Seperti itu. Seperti sedia kala yang indah-indah saja. Gitu. Terus di sini tuh nanti dia yang aku lihat dia tiba-tiba muncul saja ya, muncul secara mengejutkan tanpa kamu sangka-sangka dan tanpa kamu duga-duga. Ya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang yang chat kamu, inbox kamu, DM kamu, ya nggak taunya ternyata dia, gitu ya. Ternyata dia masih belum bisa ikhlas melupakan kamu, dia masih belum bisa ikhlas melepas kamu, gitu ya. Dia ingin sekali mengungkapkan tentang apa sih yang dia rasakan selama ini ya pada saat dia nggak bersamamu, secara terang-terangan, secara jujur, terbuka dan nyata gitu. Jadi kayak orang itu pengen ngomong sama kamu ya, ini loh sejujurnya aku tuh ya selama nggak sama kamu tuh aku masih sering ya batin aku ini bergeliat gitu ya mengingat kamu gitu. Aku tuh masih sering membayangkan kamu gitu. Karena di sini tuh terbaca ya kalau mungkin kamu sama dia ini memang sudah digariskan untuk bertakdir, tapi memang kalian harus melewati fase berjarak dulu, harus melewati fase berpisah dulu. Baru setelah itu yang aku lihat ya, kalian akan dipertemukan dalam momen yang jauh lebih baik, yang jauh lebih membahagiakan. Gitu. Karena kalau kalian tidak berpisah dulu, kalian akan tidak mengerti ya arti sayang tuh seperti apa sih, arti menghargai itu kayak apa, arti kehilangan tuh rasanya seperti apa. Jadi kayak seolah semesta memang apa ya, dalam artian tuh kayak seolah menjembatani kalian untuk bisa bersatu kembali ya. Karena ya aku melihat di sini tuh perasaan kamu dan dia masih sama-sama begitu besar. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan ya semoga apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Semoga hari esok menyenangkan ya, lebih menyenangkan daripada hari ini. Bye bye, sampai jumpa.